Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal deep down ke soal dan sebenarnya aku udah post beberapa latihan soal di drive aku. Di situ sebenarnya itu notes yang aku pakai buat belajar mikroekonomi tahun lalu gitu. Jadi eh, aku kerjainnya itu soal UAS 2223 yang genap, dua 223 yang ganjil, sama yang kumpulan latihan soalnya gitu. Nah, mungkin bisa dicek di drive aku. Nah, tadi aku juga dapat informasi dari Wafik juga kalau misalkan ada bocoran tentang kisi-kisi UASnya, cuman uh, cuman saran aku mungkin teman-teman tetap belajar materi yang lain juga di luar dari ini atau nggak terpacu pada kisi-kisi karena takutnya nanti soalnya berubah gitu. Tapi most of them ini sebenarnya ini sih kayak apa ya? Kayak harus belajar semuanya juga gitu ujung-ujungnya gitu. Karena ini kan pricing and output ini misalkan kayak first sampai third degree price discrimination, intertemporal kan kita nggak tahu ya yang keluar yang mana. Jadi kayak harus ujung-ujungnya harus belajar semuanya gitu. Kayak, nah nanti kayak bakal lompat-lompat antara file satu, file 2 dan juga file 3 yang aku post di drive aku gitu. Aku sesuaiin sama kisi-kisinya gitu. Tapi again, aku harap mungkin teman-teman juga latihan soal yang apa yang lain juga gitu. Lebih banyak latihan soal bakal lebih bagus untuk memahami UAS di mikroekonomi gitu. Nah, oke. Yang pertama itu kan di sini disebutkan kalau misalkan nomor satu itu dia bakal ada monopoly power, pricing and output decision, terus ada price discrimination first sampai intertemporal gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan soal monopoly power, misalkan kayak contohnya ini ya, pricing dan output strategi itu emang biasanya emang selalu keluar gitu di ujian. Biasanya dia bakal nanyain harga dan kuantitas dari eh, harga dan kuantitas di market tersebut gitu. Jadi kita harus nyari berapa kuantitas dan juga P yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut berada di pasar monopoli gitu. Terus itu kan pada saat laba maksimum atau saat MR sama dengan MC gitu. Tapi nanti untuk price discrimination itu biasanya bentuknya beda-beda untuk soalnya. Kadang di state di soalnya kayak ini price discrimination berapa, tapi kadang kita juga harus disuruh nebak. Nah, untuk soal ini soal di file latihan soal UAS yang notes gua. Di sini dia ceritanya gini, ada bioskop, satu-satunya bioskop. Berarti di sini dia menunjukkan kalau ini adalah pasar monopoli. Dan dia juga memiliki dua tipe konsumen gitu, yaitu orang dewasa dan juga warga senior. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau misalkan dia ada dua tipe konsumen, jadi dia bisa menetapkan price discrimination gitu. Nah, terus kurva permintaan untuk orang dewasa dan warga senior ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. Ada Q1 untuk permintaan senior dan juga Q2 itu untuk dewasa. Di mana Q1 ini menunjukkan jumlah tiket bioskop dan juga Q2 jumlah tiket bioskop juga, tapi untuk orang dewasa. Dan juga diketahui di soal itu total cost-nya, yaitu ini. Nah, jika bioskop tersebut dapat menerapkan dua harga, berarti price discrimination yang berbeda untuk masing-masing tipe konsumen, dan akan menerapkan diskriminasi harga tingkat 3, dia state kalau misalkan dia tingkat 3 sebagai strategi penetapan harga, maka sebutkan dan jelaskan persyaratan yang diperlukan atau kondisi yang harus terpenuhi agar perusahaan dapat menerapkan diskriminasi harga tingkat ketiga. Berarti ini uh, ciri-ciri yang harus dipenuhi ya untuk price discrimination third degree. Yang pertama itu pasar harus memiliki market power. Terus yang kedua, barang yang dijual itu tidak bisa di-resell dan juga eh, dia memiliki elastisitas permintaan dan juga elastisitas yang berbeda antar dua tipe konsumen dan juga elastis permintaan yang meningkat gitu.
Jadi ini dia harus menyebutkan diskriminasi harga tingkat ketiga. Nah, terus lanjut yang kedua, berapa jumlah tiket yang akan dijual oleh bioskop tersebut kepada masing-masing tipe konsumen dan berapa harga yang akan dikenakan untuk masing-masing. Terus dia juga minta jelaskan secara grafis jawaban Anda di bagian B. Nah, di sini ini yang dimaksud kita harus mencari output dan juga price dari si pasar perusahaan yang bergerak di monopoli. Nah, karena di sini itu ada dua tipe konsumen, jadi kita juga harus menetapkan kuantitas dan juga harganya pada setiap masing-masing tipe gitu. Nah, kan yang pertama untuk warga senior itu kan diketahui kuantitasnya itu kan 100 min P1. Sehingga Hmm, untuk mencari ini kan kita harus mencari P, Q, dan P ketika laba maksimum. Laba maksimum kan terjadi ketika MR sama dengan MC kan untuk di pasar monopoli. Sedangkan di sini kita cuma punya informasi Q. Nah, kita harus mencari eh, MC-nya terlebih dahulu. MC itu kan adalah turunan dari TC kan atau do TC terhadap do Ki gitu. Nah, berarti di sini kita punya di soal kita punya informasi soal TC-nya aja. Berarti kita bisa turunkan ini terhadap kuantitasnya gitu. Nah, di sini berarti tinggal diturunkan aja. Ini kan hilang, terus ini juga hilang. Jadinya dia bakal 20 aja gitu untuk yang MC. Jadi MC-nya sama dengan 20. Terus MR itu kan MR itu kan adalah turunan dari fungsi revenue kan atau do TR dibagi dengan do Q. Nah, do TR ini kan dapat dari P kali Q atau kalau misalkan kita punya fungsi Q, kita kan diketahuinya fungsi Q ya. Kita bisa turun apa? Kita bisa cari itu dari P-nya. Jadi kita harus ubah jadi P sama dengan dulu, baru kita kalikan Q, lalu kita turunkan gitu. Nah, tapi ada cara cepatnya. Kalau misalkan bentuk persamaannya kayak gini, atau P sama dengan kayak gini, Q-nya itu pangkatnya 1, itu kita bisa tambahin 2 aja buat dapetin MR-nya. Jadi yang pertama kita ubah dulu jadi P sama dengan, terus kita jadiin MR dengan nambahin konotasi 2. Nah, kalau prosesnya secara lengkap, yaitu aslinya TR sama dengan P kali Q, terus P-nya itu kan 100 minus Q1 dikali Q ya. Jadi 100 kalau misalkan tapi cara cepat. Nah, kita udah dapetin MR-nya, kita udah dapetin MC-nya, baru kita samain. Jadi 20 sama dengan 100 minus 2Q. Jadinya 2Q ini sama dengan 80, terus dapat nilai Q dan juga P-nya. Nah, itu untuk warga senior. Hal yang sama juga kita lakuin di orang dewasa untuk eh, kurva atau Q yang berbeda gitu. Nah, untuk yang dewasa ini berarti MC-nya kan sama ya. MC-nya dia bakal sama karena tuh TC-nya sama. Jadi MC-nya bakal sama. Terus juga kita harus cari MR-nya. Kayak yang tadi sama. Jadi kita harus ubah key ini menjadi P sama dengan terlebih dahulu. Terus kita bisa tambahin angka 2 di sini untuk cari atau dikalikan 2 sebenarnya buat cari MC-nya. Atau kalau misalkan prosesnya lebih lengkap, kita eh, cari TR-nya dulu baru kita turunkan. Berarti ini kan P-nya ini dikalikan Q kan. Jadinya 240 Q minus 4 Q kuadrat itu harusnya. Ini kurang lengkap. Harusnya ini 240 Q 240 Q minus 4 sorry 2 Q eh minus 2 Q kuadrat gitu. Nah, terus nanti MR-nya gitu. Nah,
Jadinya kita tinggal samain aja, jadi 20 sama dengan 240 minus 4Q. Terus nanti 4Q kuadratnya jadi 220, nanti dapat nilai Q2 dan juga P2-nya atau kuantitas dan P untuk dewasa itu. Oke, dah. Untuk soal B2, jelaskan secara grafis jawaban Anda di bagian B. Oke, jadi di bagian B ini grafisnya kalau digambarin itu dia bakal seperti ini. Oke, nah ini kan third discrimination ya. Jadi P1 itu dia bakal lebih lebih rendah, terus P2-nya dia bakal lebih tinggi gitu. Jadi eh ya jadi dia dia intinya dia gambarnya akan seperti ini untuk yang price discrimination terdiri atau soal yang B2. Oke. Nah, terus untuk yang C, jika sebuah perusahaan memiliki MC meningkat, maka diskriminasi harga tingkat 3 tidak akan selalu menguntungkan. Jelaskan dan tunjukkan secara grafis pada kondisi seperti apa hal ini dapat terjadi. Nah, jadi di sini sebenarnya kan third degree price discrimination itu works kalau misalkan elastisitas dari kedua barang tersebut berbeda ya. Kayak ada elastisitas yang rendah dan ada yang elastisitasnya tinggi gitu. Aslinya kalau misalkan kita kembali ke catatan aku, third degree discrimination ini bentuknya bakal kayak gini. Kalau misalkan dia works, kalau misalkan dia punya dua elastisitas yang berbeda gitu. Nah, di soal ini karena dia itu eh, elastisitasnya bisa nggak third degree price discrimination ini nggak works gitu buat si pasar ini terjadi karena terjadi ketika permintaannya sangat rendah atau sangat kecil, jadi diskriminasi harga itu percuma. Terus perusahaan itu tidak mampu untuk menjual di kedua grup karena marginal cost-nya tinggi. Ketika marginal cost-nya tinggi, hanya first group consumer aja yang ini yang D-nya lebih besar dan yang bisa beli sehingga unprofitable karena itu untuk mengkompensasi kenaikan MC yang besar gitu intinya. Kenapa dia eh, kenapa si ke- kalau MC-nya meningkat, kenapa dia diskriminasi harganya itu nggak selalu menguntungkan. Jadi lebih baik nggak usah diskriminasi harga gitu intinya. Oke. Nah ini kan tadi untuk jenis soal yang price diskriminasinya kan diketahui ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di soal ini yang 2223 yang genap, dia tuh disuruh nebak gitu price discrimination-nya apa. Kayak misalkan ini tempat kore-kore. Dia beroperasi di dua kota dan biaya marginalnya kota tersebut konstan, terus permintaan bla 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 ini, dan dia bilang jika hiburan kore-kore menetapkan harga yang berbeda di kedua kota tersebut, diskriminasi harga jenis apakah yang bisa dilakukan dan jelaskan dan berikan contoh lain dari diskriminasi harga jenis ini. Jadi kayak eh, bisa aja nanti di ujian dikasih tahu diskriminasi harganya atau kita harus nebak-nebak sendiri gitu. Jadi harus latihan soal yang eh, di di berbagai jenis soal UAS gitu. Oke, terus itu untuk soal yang pertama. Disclaimer juga aku nggak bisa bahas soal semuanya karena ini lumayan banyak gitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman ada yang bingung dari file yang aku kasih bisa langsung kontak aku aja. Insya Allah bakal aku jawab. Oke, terus yang kedua itu kan monopolistic competition, short run, long run output, price and profit, terus oligopoly model, quantity, price competition, reaction function curve gitu. Oke, monopolistic competition. Di sini aku nemu contoh soalnya yang monopolistic competition itu di 2223 yang ganjil.
Bukan ya. Sebentar. Di PO yang ini bener nih. Yang ini. Oke. Jadi dia sebenarnya yang di file ini tuh udah ada kunci jawabannya ya. Cuman mungkin aku bakal jelasin prosesnya kayak gimana. Nah, di sini dia menggabungkan apa di kisi-kisi tadi kan menggabungkan monopolistik dan juga oligopoli. Oke. Nah, di sini di contoh soal ini perusahaan Sterlia menjual sabun mandi merek Sterlia di pasar persaingan monopolistik. Fungsi inverse permintaan atau fungsi P itu ini. Nah, P dan Q masing-masing adalah harga dalam rupiah dan jumlah permintaan dalam satuan unit dari sabun mandi Sterlia. Sementara itu, fungsi biayanya sebagai berikut. Terus di soal A, dia nanya berapakah jumlah produksi dan harga sabun yang akan memaksimumkan keuntungan untuk perusahaan Sterlia. Oke, jadi di soal monopolistik, untuk mencari berapa banyak P atau harga dan juga Q-nya yang memaksimumkan keuntungan, itu sebenarnya caranya sama kayak pasar monopoli, yaitu ketika MR sama dengan MC atau ketika laba maksimum yang MR sama dengan MC gitu kan. Jadi kalau di sini di soal kita tahu ada fungsi P dan juga fungsi C. Jadi kita harus cari MR sama dengan MC-nya berapa kan. Nah, MR itu tadi kita bisa cari cara cepat itu kalau misalkan dia diketahuinya ini kita bisa kalikan dua di depan key-nya gitu. Atau prosesnya ya kalau manual berarti TR itu kan P kali Q. Jadi P-nya 4.000, 40.000 Q minus Q kuadrat. Jadi MR-nya kan turunan dari TR, jadinya 40.000 minus 2Q gitu. Tapi kalau mau cepet tinggal dikalikan 2 di depannya gitu. Oke, MR-nya udah dapat, terus MC-nya itu turunan dari fungsi cost atau total cost kan, jadi 10.000 aja. Terus disamakan, di sini dapat 10.000 sama dengan 40.000 minus 2Q, terus 2Q itu sama dengan 30.000, Q-nya berarti dapat 15.000. Terus P-nya tinggal dimasukin aja ke persamaan yang awal. Jadi 40.000 dikurangi 15.000, P-nya dapat 25.000. Jadi di perusahaan monopolistik tersebut, jumlah produksi yang akan memaksimumkan keuntungan perusahaan steril yaitu adalah jumlah 15.000 output dengan harganya 25.000. Gitu. Terus yang B, soal B, hitunglah keuntungan perusahaan Sterlia per harinya, apakah perusahaan berada dalam kondisi jangka pendek atau jangka panjang, dan juga jelaskan proses yang terjadi di dalam pasar monopolistik dari kondisi jangka pendek ke jangka panjang. Oke, profit itu kan cara eh, cara nyarinya adalah ketika total revenue dikurangi dengan total cost. Total revenue itu P kali Q dikurangi dengan total cost-nya yang kita dapat dari soal kalau di case ini ya. Nah, P kali Q kan berarti kita tinggal ngaliin aja karena kita udah tahu P dan Q-nya berapa kan. Terus total cost-nya berarti persamaan ini eh, tinggal kita apa namanya? Tinggal kita masukin aja ke persamaannya. Jadi dapat profitnya itu sama dengan 75 juta. Terus di sini dia juga bilang apakah perusahaan berada dalam kondisi jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau teman-teman ingat, kita balik lagi ke catatan eh, ini di pasar monopolistik. Kayak di pasar monopolistik itu kan dia dalam jangka panjang dia akan menghadapi yang namanya zero economic profit. Nah, di sini tadi dia mendapatkan economic profit dari ini 75 juta ini kan. Berarti dia masuknya di jangka pendek karena di jangka panjang dia bakal zero economic profit. Nah, terus dia juga bilang jelaskan proses yang terjadi dalam pasar monopolistik dari kondisi jangka pendek ke jangka panjang. Berarti bisa sorry ini agak loncat-loncat. Berarti kita bisa penjelasan pakai yang ini ya. Jadi ketika di jangka pendek perusahaan monopolistik itu bisa dapat eh,
profit ekonomik atau laba ya, kayak yang tadi gitu. Nah, sehingga di pasar monopolistik ini memicu perusahaan di luar pasar itu untuk masuk ke dalam pasar atau new entrants-nya bertambah, sehingga demand dari firm itu akan turun. Nah, karena ini terjadi secara repetitif, karena walaupun dia firmnya turun, itu nggak bikin profitnya itu langsung nol kan, tapi dia berkurang. Sehingga masih ada profit, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu masuk lagi ke dalam pasar, dan tindakan ini terjadi secara repetitif. Sehingga long run-nya dia bakal menghadapi zero economic profit. Gitu. Nah, bentuk kurvanya akan seperti ini ketika ATC sama dengan P. Jadi ATC-nya ini menyinggung kurva demand sama dengan P sama dengan AR-nya. Nah, di sini udah nggak ada daerah profitnya. Di sini adalah economic zero ketika long run gitu. Oke. Oke, jadi di jangka panjang dia akan gini. Kalau di jangka pendek berarti tinggal tinggal apa namanya? Seperti ini ya kurvanya. ATC atau AC gitu. Jadi di sini daerah profit. Ini kurang gambar. Oke, terus yang soal dua, ini soal oligopoli. Jadi kan oligopoli itu kan sebenarnya ada kalau di oligopoli itu kan kita kemarin udah belajar kalau misalkan dia ada beberapa cara untuk kerjainnya. Input. Oke, ada beberapa cara buat ngerjainnya gitu. Nah, di Island 2 pertemuan terakhir itu kita udah bahas yang Kurno dan juga Stekelberg secara output. Oke, nah di sini di soal ini enak dan lezat adalah duopoli yang bersaing dalam harga di pasar mie instan. Produk yang dihasilkan enak dan lezat itu mirip, namun tidak homogen, sehingga keduanya dapat saling mensubstitusi meski tidak secara sempurna. Nah, diketahui fungsi biaya kedua perusahaan hanya terdiri dari biaya tetap sebesar 20 juta, sementara fungsi permintaan yang dihadapi adalah ini. Oke, nah terus dia minta tuliskan fungsi reaksi kedua perusahaan, kemudian hitung harga dan kuantitas mie yang dihasilkan serta keuntungan masing-masing perusahaan saat equilibriumness tercapai, dan juga gambarkan kondisi equilibriumness tersebut dalam satu diagram. Oke, kalau misalkan kita recall lagi materi oligopoli, dia kan ada beberapa cara ya. Jadi perusahaan oligopoli itu dapat menetapkan harga melalui price dan juga output dan juga bekerja sama gitu. Kalau output kan bersaing dalam menentukan output itu dibagi jadi dua, ada Kurno dan Stekelberg. Kalau Kurno itu secara simultanus dia bersaing output secara simultanus, sedangkan Stekelberg itu secara sequential atau berkala gitu. Nah, kalau tadi kan di soal tadi dia kan bersaing dalam harga, berarti dia masuknya antara Bertan atau Stackelberg kan. Tapi tadi juga di state bahwa barangnya terdiferensiasi gitu. Nah, cara ngerjainnya sebenarnya mirip cara Kurno. Jadi dia eh, bakal disubstitusi nanti kalau udah dapat reaction curve-nya gitu. Oke, nah aku nggak bakal bahas untuk cara Kurno dan Stackelberg di output karena aku udah pernah bahas di Island sebelumnya. Dan yang Stackelberg price ini kebetulan aku belum bahas. Jadi, dan kebetulan soalnya ada yang kayak mirip gitu. Nah, kalau di sini itu kita harus nyari fungsi reaksi gitu. Karena ini price, jadi kita harus nyari P sama dengannya. Nah, di sini tuh sebenarnya catatan aku salah ya, karena kalau misalkan biasanya itu kan kita harus
nyari MR sama dengan MC dari masing-masing peran, terus kita nggak bisa pakai fungsi Q. Dan juga di sini yang diketahui itu cuman biaya tetap atau FC, bukan cost-nya gitu. Jadi kita nggak bisa turunin dia terhadap MC. Ini kan biaya tetap kan, fixed cost. Kita nggak bisa turunin ini terhadap MC. Jadi caranya adalah untuk yang diketahui seperti ini, itu caranya, ini Kurno untuk output ya. Price, sorry. Untuk price. Price, cara ngerjainnya sama kayak Stekelberg. Cara ngerjainnya, Stekelberg. Sorry. Ini Kurno, kayak ini udah ditulis Kurno kayak output caranya. Tapi ini Stekelberg price. Kayak. Nah, di sini kan dia diketahui fungsi key-nya kan, fungsi permintaannya gitu. Nah, fungsi permintaan dari masing-masing eh, perusahaan, enak dan lezat, terus fixed cost-nya sama dengan 20 juta. Nah, kalau misalkan kita nyarinya harus MR sama dengan MC, untuk mencari ini, kita bisa pakai turunan dari profit terhadap harga gitu. Karena ini kan bersaing terhadap harga. Jadi kita juga harus mencari fungsi reaksi dari harga, bukan kuantitas lagi. Kalau output kan kita harus nyari fungsi Q sama dengannya kan, QW sama dengan atau QL sama dengan bla 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 gitu. Tapi kalau ini karena bersaing dalam harga, kita harus nyari P. Nah, caranya gimana? Untuk memaksimalkan kita bisa cari dari turunan terhadap profit gitu. Nah, profit dari enak itu kan bisa kita cari dari TR sama dengan dikurangi TC kan sebenarnya profit tuh. Nah, tapi karena di sini itu kita cuma dikasih informasinya fixed cost atau biaya tetapnya, jadi di sini kita bisa langsung masukin aja sebenarnya FC-nya itu. Jadi P kali Q ini untuk revenue-nya, terus dikurangi dengan FC. Nah, P itu kan tadi udah dapet tuh di soal. Ya, di soal kan udah dapet P-nya. Oh, Q-nya udah dapet gitu. Jadi kita tinggal kaliin dengan si P-nya. Jadi 12.000 ini dikali dengan P-nya. Jadi 212 12.000 PE dikurangi 3 PE kuadrat ditambah 2 P lezat dan P enak dikurangi 20 juta gitu. Jadi ini dikalikan dengan P. Nah, terus selanjutnya kita turunkan profit enak tadi terhadap P-nya, terhadap P enaknya. Jadi ini berarti 12.000, ini kan hilang. Terus ini 2 itu ke depan jadinya 6 kali PE ditambah dengan 2 PL. Nah, ini fungsi fungsi reaction curve-nya gitu. Oke, 6 PE sama dengan minus 12.000. Di Indonesia itu harus bisa menyesuaikan. Kayaknya ada suara yang bocor ya. Ya udah. Oke. Nah, terus aku lanjutin. Jadi dia dapat PE atau fungsi reaksi dari PE-nya gitu. Di PE sama dengan 2000 karena ini dibagi 6 ya, 6 PE dibagi 6, 2000 ditambah sepertiga PL gitu. Terus kita juga harus nyari PL-nya karena dia caranya kayak Kurno, jadi kita harus nyari fungsi reaction curve-nya, fungsi reaction-nya yang PL. Nah, prosesnya sama kayak yang tadi. Jadi Q yang ini dikalikan dengan PE, PL yang ini berarti 12.000 PL ditambah ini dikurangi 20 juta untuk fixed cost-nya. Terus nanti dapat
hasilnya terus diturunkan terhadap PL. Jadi dapat 6 PL sama dengan eh ya 2000 ditambah sepertiga PE gitu. Nah, nanti kalau udah kayak gini, kita substitusi hasilnya. Substitusi bebas pakai yang mana aja. Cuman yang ini pakai PE, jadi 2000 ditambah 1/3. Karena ini PL, berarti substitusi PL di fungsi ini. Jadinya 2000 plus 1/3 PE. Jadi dapat PE-nya itu sama dengan 3000. Gitu. Nah, PL-nya tinggal kita masukin aja nilainya. 2000 ditambah 1/3 kali 3000. Jadinya juga sama 3000. Berarti harganya di enak dan lezat itu 3000, sama-sama 3000. Oke. Nah, terus kita nyari kuantitinya, kuantiti E dan juga kuantiti L-nya. Oke, tinggal dimasukin aja nilai-nilai yang udah kita dapat. Jadinya kuantiti untuk enak itu 9000, terus kuantiti untuk lezat itu 9000 juga. Gitu. Nah, terus untuk profit, profit itu kan tadi sama ya, eh, P dan Q yang udah kita ketahui, itu kita bisa cari profitnya dari situ. Oke, yang untuk enak itu berarti P enak dikali Q enak dikurangi fixed cost-nya gitu. Jadi 9000 dikali 3000, 20 dikurangi 20 juta. Jadi profit dari enak itu 7 juta, terus profit dari lezat itu 7 juta. Sehingga nanti kalau digambarin curve-nya, dia bakal kayak gini. Di sini ada titik pertemuan reaction curve-nya. Jadi di 3000 gitu. Oke, terus yang D, seandainya biaya marginal dari memproduksi mie di kedua perusahaan saat ini sama, yaitu Rp2.000, dan konsumen menganggap bahwa mie lezat dan enak ini identik atau homogen, jelaskan persaingan harga yang terjadi dan tingkat harga yang akhirnya ditetapkan masing-masing perusahaan pada kondisi equilibrium Nash. Oke, jadi kalau dia tuh barangnya sama, homogen, berarti kalau barangnya sama, itu berarti dia Bertan model. Nah, kalau barangnya sama, dia nanti ujung-ujungnya MC1 sama dengan MC2 itu bakal sama dengan harga. Jadi equilibrium Nash itu terjadi ketika P sama dengan MC. Nah, gimana ceritanya? Karena ketika barang homogen, itu karena dia ada cuma dua perusahaan ya, dan dia bersaing secara harga, jadi kayak nggak ada habisnya gitu. Kedua perusahaan ini saling menurunkan harga satu sama lain sampai mentok ketika P-nya sama dengan MC. Jadi lama-lama ketika barang yang dijual itu homogen, ketika barangnya identik dan mereka bersaing dengan harga, jadi lama-lama mereka tuh bakal P sama dengan MC karena udah mentok. Mereka nggak bisa nurunin P kurang dari MC juga. Jadi itu intinya yang buat D ini. Jadi eh, berapa harganya yang harus tentukan ketika lezat dan enak ini identik itu berarti sama dengan 2000 gitu. Karena dia di sini diketahui biaya marginalnya itu 2000 gitu. Ini untuk soal oligopoli. Tapi oligopoli ini again ya yang keluar di pasar itu nggak tahu bakal model seperti apa. Jadi teman-teman bisa latihan di semua modelnya gitu. Oke. Terus yang nomor tiga itu labor market, competitive MRPL, backward bending supply, monopoli, ununion size, dan juga non-unionized. Oke. Oke. Untuk yang ini labor market atau pasar input. Aku bakal pakai latihan soal yang eh, so yang 2223 yang genap. Oke, pasar pasar input. Oke. Oke. Nah, di sini soalnya dia bilang kalau eh, oke, di sini dia bilang Sri bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan konsultan pemasaran, bla 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 ini. Setelah menyelesaikan studi S2 di bidang pemasaran, Makmur menaikkan gaji Sri 2 kali lipat. Perusahaan juga memberikan Sri kesempatan untuk menjadi konsultan utama bagi beberapa klien Makmur, meskipun untuk itu Sri harus meningkatkan jam kerjanya.
Oke. Nah, sebelum mendapatkan gelar S2, gaji Sri itu adalah 250 per jam dan ia bekerja selama 10 jam per hari. Sekarang, setelah dia dipromosiin, Sri itu malah berencana untuk mengurangi jam kerjanya dan lebih banyak mengalokasikan waktu untuk mengasuh anaknya yang baru masuk sekolah. Ibunya yang sebelumnya mengasuh anaknya sudah terlalu tua. Nah, pertanyaannya, apakah keputusan Sri ini menyalahi hukum ekonomi? Jelaskan dan lengkapi penjelasan Anda dengan grafik yang menunjukkan income effect, substitution effect, dan total effect dari alokasi waktu Sri. Lalu gambarkan pula kurva supply of labor dari Sri. Oke. Nah, di sini adalah materi yang backward bending yang ini. Ini di Euler sebelumnya belum pernah aku jelasin. Jadi sekarang mungkin langsung ke latihan soalnya aja ya. Jadi gini. Jadi di sini jawaban nomor A itu apakah dia menyalahi hukum ekonomi? Dia tidak menyalahi hukum ekonomi karena keadaan ini itu dinamakan backward bending. Nah, sebenarnya backward bending itu apa sih? Jadi backward bending itu adalah eh, apa ya? Kayak teori yang menerangkan kalau misalkan penawaran tenaga kerja itu akan bisa menurun meskipun upahnya meningkat. Nah, backward banding ini dijelaskan melalui hubungan antara income dan juga hours of work atau jam kerja. Jadi kan sebenarnya logikanya ketika jam kerja kita naik, income kita itu akan bertambah gitu. Nah, tapi di sini kan tiba-tiba hours apa jam kerja kita turun tapi income kita malah naik. Nah, itu karena ada kondisi di mana eh, pada titik tertentu, pada titik tertentu, pekerja itu akan memilih untuk lebih banyak waktu luang daripada bekerja lebih banyak, meskipun upah per jam mereka terus meningkat. Jadi ada di satu titik, jadi ada ketika dia tuh pekerja itu akan menambah hours of work-nya atau titik di mana dia tuh lebih banyak, lebih pengen untuk menambah waktu luang atau mengurangi jam kerja dia, walaupun eh, apa namanya upah dia tuh meningkat gitu. Nah, contohnya kayak ketika upah masih rendah, seseorang kan mungkin banyak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus nanti ketika upah mereka meningkat, mereka bekerja lebih banyak juga kan eh, untuk hidup yang lebih nyaman. Tapi ada di mana ketika upah mereka sudah tinggi, mereka itu bisa merasa cukup dengan penghasilan yang sudah diperoleh dan memilih untuk mengurangi jam kerja untuk menikmati leisure of time atau kayak ya mereka mengurangi jam kerja aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan intinya ya semakin kaya orang, mereka semakin bisa jadi mereka milih buat liburan aja lah, nggak usah kerja gitu. Intinya yang mau dijelasin di backward banding ini. Nah, hubungannya dengan income effect dan substitusi effect itu apa sih? Jadi di sini yang ingin dijelaskan adalah ketika substitusi effect pekerja itu lebih besar dibanding income effect-nya, dia akan terus menambah jam kerjanya. Jadi dia jam kerja dan juga income-nya dia bakal berhubungan positif. Tetapi ketika substitusi effect-nya lebih sorry tadi aku bilang apa ya? Oke, jadi ketika substitusi effect lebih dari income effect, dia bakal positif. Tapi ketika income effect lebih dari substitusi effect-nya, dia bakal mengurangi jam kerjanya walaupun gajinya itu naik gitu. Nah, untuk menggambarkannya itu kayak gini. Kayak kita di UTS kemarin, jadi awalnya dia di A ini, terus dia ingin menambah income dan juga hours of lease. Oh, ini kalau ini perbandingannya terhadap Earth of Laser ya. Jadi kayak kalau semakin ke sana dia apa namanya? Semakin banyak semakin banyak semakin banyak dia santai atau semakin ke sana dia hours of work-nya semakin rendah gitu atau jam kerjanya semakin rendah. Jadi kalau misalkan dari titik A ini ke titik B, ketika income effect lebih besar daripada substitusi effect-nya, dia itu akan eh, dia akan menambah hours of leisure-nya, tapi income dia naik gitu. Kayaknya ini gambarnya agak salah deh guys. Intinya adalah sebenarnya intinya adalah
ketika substitusi efek lebih besar income efeknya, maka dia hubungannya positif antara hours of work dan juga income. Terus kalau income efeknya lebih dari substitusi efek, dia bakal ini negatif gitu. Ya benar sih, dari A ke C, dari A ke C ini dia tuh substitusi efek kan lebih besar daripada kayak income efeknya. Dia menambah jam kerja atau mengurangi hours of leisure-nya, mengurangi eh, leha-leha dia. Terus nanti di titik C ke titik B ini dia income efeknya lebih besar daripada substitusi efeknya. Jadi dia menambah waktu leha-leha dia, tapi gajinya dia tetap naik gitu intinya. Ini bener gambarnya ternyata. Cuman warnanya aja yang bikin bingung. Jadi intinya dia kalau ini tuh dari titik ini ke titik ini dijelaskan eh dari A ke B, terus dari sorry, dari ini ke ini itu dijelaskan dari A ke C, terus C ke B gitu. Oke. Nah, terus tadi dia nanya apa lagi ya? eh Oke, total effect dari lalu gambarkan pula kurva supply of labor dari Stri. Jadi tinggal digambarkan supply of labor. Supply of labornya dia itu kan pasar persaingan sempurna kalau nggak salah ya. Ya, jadi dia bakal menghadapi kurva supply labor yang horizontal. Oke. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, salah satu produk jasa Makmur adalah membuat strategi pemasaran di platform digital. Pasar jasa konsultan pemasaran ini bersifat persaingan sempurna. Diketahui harga satu strategi digital yang dihasilkan Makmur adalah 100 juta dan juga marginal productivity setiap konsultan adalah satu strategi digital productivity konsultan Makmur per jamnya dan hitung pula marginal revenue product atau MRP setiap konsultan Makmur dalam menghasilkan strategi pemasaran digital. Oke, di sini berarti diketahuinya adalah harga dari strategi digitalnya. Jadi kita bisa tulis P-nya itu sama dengan 100 juta. Sedangkan dia juga bilang kalau misalkan eh marginal productivity-nya itu adalah 200 adalah satu strategi digital per 200 jam kerja. Berarti satu per 200 jam kerja untuk MPL atau marginal productivity. Sehingga MPL-nya itu dapat 0,005. Oke. Nah, terus eh dia nanyanya kan MRPL ya atau marginal revenue product of labor kan atau MRP sama aja marginal productivity dan juga MRP. Jadi tinggal dikali aja. MPL itu kan sebenarnya productivity ya, menunjukkan productivity. Kalau MRP itu berarti productivity dikali dengan price-nya atau dikali dengan MR karena MR di pasar competition itu sama dengan P. Jadi MR-nya bisa diganti dengan P. Nah, berarti kita tinggal kaliin aja 100 juta dikali dengan MPL yang udah kita hitung tadi. Jadi MRP-nya itu adalah 0,5 juta gitu. Jadi teman-teman ingat ya kalau misalkan productivity itu MPL, terus nanti marginal revenue product itu productivity-nya dikali dengan P atau dikali dengan MR. Oke, gitu. Terus yang kedua, hitung tingkat upah per jam dalam rupiah dan jumlah jam kerja konsultan Makmur atau L yang memaksimalkan profit Makmur bila fungsi penawaran konsultan per jamnya adalah L sama dengan 0,004 W dan perusahaan Makmur tidak memiliki kekuatan monopsoni di pasar konsultan ini. Berarti intinya kalau bukan monopsoni, jenis pasar ini adalah pasar persaingan sempurna. Oke, berarti dan diketahui fungsi L-nya itu ini ya, berarti ketika pasar input itu bukan monopsoni atau PPS, eh apa namanya? Maksimumnya dia adalah ketika W sama dengan MRPL. Oke, W sama dengan MRPL. Nah, untuk mencari W, nah, oke, untuk eh
mencari W. Ya, di sini L-nya itu adalah 0,004 W. Sehingga W-nya itu 250 L. Nah, di sini berarti kita tinggal eh, kita tinggal samain aja. Jadi 250 L sama dengan 0,5 juta. Sehingga L ininya sama dengan 200 jam kerja dan W-nya itu adalah 500.000 gitu. Untuk yang soal ini. Nah, kalau digambarkan dia bakal kurva persaingan sempurna di pasar input itu dia bakal kayak gini. Oke, terus kita lanjut ke, nah ini kayaknya nggak perlu, ini salah ya, hapus saja. Oke. Terus kita lanjut soal ke 4 berdasarkan kisi-kisi. Kayak general equilibrium dan economic efficiency, exchange Pareto improvement, Pareto efficient, dan three efficient condition, dan juga market failures. Oke, di sini aku juga bakal pakai soal yang 2, 3 yang genap. Contoh soal 2, 3 yang genap. Analisis keseimbangan umum dan kegagalan pasar. Oke. Di sini diketahui perekonomian itu terdiri dari 2 agen, ada Bona dan juga Chipmunk. Dan keduanya itu mengkonsumsi kacang almond dan juga kelapa. Nah, fungsi utilitas Bona dan Chipmunk itu berturut-turut adalah ini. Terus pertanyaan A, bila Bona memiliki 8 bungkus kacang almond dan 12 kelapa, sementara Chipmunk itu memiliki 12 bungkus kacang almond dan 8 kelapa, apakah akan terjadi exchange antara Bona dan Chipmunk? Jelaskan dan ilustrasikan apa yang terjadi menggunakan Edward Box. Oke, di sini berarti kita harus nyari syarat dari exchange atau pertukaran gitu. Nah, syarat dari pertukaran itu adalah ketika MRS B sama dengan MRS C atau MRS Bona dan juga MRS Chipmunk. Nah, MRS Bona itu dapatnya dari mana? Dari margin MUA per MUC atau turunan dari utilitas terhadap A, dan juga marginal utilitas terhadap C untuk fungsi yang bona gitu. Nah, tadi kan di soal itu ini ya, apa ketahuinya ini untuk yang bona. Berarti kita turunkan dia terhadap A doang. Jadi dari 5A ini karena A-nya itu kan ini kan berarti kan gini ya. UB itu kan sama dengan 5AC. Berarti kalau diturunkan terhadap A aja, berarti A-nya kan hilang kan? Karena dia satunya kali ke depan, terus 1 - 1 kan 0. Berarti tinggal 5C aja. Terus kalau diturunkan terhadap C, berarti C-nya hilang karena C-nya diturunkan ke depan. Jadi 1 kali 5, terus C-nya 1 - 1. Jadi C-nya pangkat 0 kan. Jadi tinggal A-nya doang. Jadi 5C per 5A. Oke. Nah, terus berarti dapat nilainya 5C per 5A. Terus tinggal disubstitusi dari informasi yang udah kita punya. A-nya kan 8 di soal, C-nya kan 12. Jadi 5 kali 8 per 5 kali 12. Jadi dapatnya itu 2/3 untuk MRSB. Nah, kita cari untuk yang MRSC juga. Rumusnya sama. Jadi terhadap A dan juga terhadap Chipmunk. Tapi dengan fungsi utilitas, sorry, ini kelapa dan juga apa sih? Almond dan juga kelapa dari fungsi utilitas Chipmunk. Kayak MUA itu berarti kan 4AC kan, berarti A-nya kan hilang ke depan, jadi tinggal 4C doang. Terus kalau terhadap C atau terhadap kelapanya ini sama dengan 4A. Tinggal disubstitusi kayak yang tadi. Jadi 4 kali 8 per 4 kali 12. Jadi MRS Chipmunk itu 2/3. Oke, karena MRSB sama dengan MRSC, maka dia terjadi yang namanya pertukaran eh, atau exchange. Jadi kalau digambarkan dia bakal
Jadinya seperti ini. Gitu. Jadi eh, ketika di titik ini, ketika 12 dan juga 8 untuk konsumsi almond, untuk konsumsi kelapa itu kan di sebelah sini ya. Ini untuk Bona, ini untuk chipmunk. Jadi dia 12 dan juga 8 gitu. Terus dia bilang, hmm, diketahui Bona menukarkan dua kelapanya dengan dua bungkus kacang almond chipmunk. Bandingkan tingkat utilitas Bona dan chipmunk pada kondisi alokasi awal di soal A, sebelum terjadi pertukaran dan alokasi setelah terjadi pertukaran. Apakah terjadi Pareto improvement? Oke, sebelumnya Pareto improvement itu apa sih? Pareto improvement itu adalah membandingkan utilitas. Kalau utilitasnya meningkat, dua-duanya, berarti terjadi Pareto improvement gitu. Nah, terus caranya gimana cara kita menilai, cara kita membandingkan gitu kan. Nah, di sini tadi kan kita punya fungsi utilitas kan di awal tadi, fungsi di soal utilitas. Jadi kita tinggal dia, masukkan nilai-nilai yang udah kita ketahui itu ke ininya untuk menghitung utilitas awal. Jadi untuk yang Bona, berarti utilitas Bona itu kan 5AC. Sedangkan AC-nya itu kan ada di soal kan tadi, di soal awal. Ini 5 kali 8 kali 12 dapat nilainya 480. Sedangkan yang Chipmunk itu 384. Nah, terus dia utilitas akhir itu di state di soal kan kalau misalkan Bona menukarkan dua kelapanya dan ka- dengan dua bungkus kacang almond chipmunk. Artinya berarti dua kelapa Bona itu jadi kelapa kelapa tuh ini dia jadi berkurang karena dia tukar ke chipmunk. Jadi si Bona ini jadi dari 12 ke 10, terus C dari 8 ini ke 10. Nah, terus eh terus sama halnya dengan yang almondnya juga ditukar. Jadi almond dari chipmunk ini berkurang dari 12 ke 10, terus si Bona ini dari 8 ke 10. Jadi utilitas akhir setelah mereka tukar-tukaran, itu adalah 500 dan 400. Berarti di sini terjadi yang namanya Pareto improvement karena utilitasnya meningkat. Gitu. Nah, terus di soal nomor 2 itu apakah alokasi yang baru itu merupakan alokasi efisien Pareto? Oke, apakah alokasi yang baru itu Pareto atau enggak? Jadi kan kondisi Pareto efisien itu terjadi ketika MRSB sama dengan MRSC dan juga sama dengan price ratio ya. Atau sebenarnya seharusnya cukup MRSB dan juga MRSC aja. Nah, oke. Di sini berarti eh kita harus alokasi yang oke. Kita harus menghitung alokasi yang baru atau MRSB dan juga MRSC yang baru. Nah, MRSB tadi kan kita sebenarnya udah hitung ya di awal. Yang ini 5A, 5C per 5A dan juga 4C per 4A. Jadi kita bisa em, substitusi C dan A yang baru yang dimiliki si Bonan dan juga Chipmunk setelah mereka saling nukar gitu. Jadi di sini bisa ditulis 5 kali 10 per 5 kali 10. Dari mana itu 10-nya? Dari yang sini, AC Bona. Terus eh, dapat nilainya itu eh 1/1 atau 50/50. Terus MRC-nya juga 1/1 juga atau 40/40 kan. Nah, terus dia karena MRC sama dengan MRSB dan juga sama dengan price ratio, maka dia itu berarti Pareto efisien gitu. Karena nilai mereka bertiga sama gitu. Oke. Nah, terus lanjut ke yang C, ini soal market failure atau ya definition karakteristik example relevant graphs dan solution. Oke,
Kalau di contoh soal ini, dia soalnya adalah dalam memproduksi kacang almond, ternyata terdapat eksternalitas negatif berupa emisi karbon dari perkebunan kacang almond. Jadi mungkin aku recall sedikit ya. Kalau misalkan market failure itu ada tiga yang dibahas di mikroekonomi. Itu yang pertama ada eksternalitas. Eksternalitas itu ada dua, eksternalitas positif dan juga eksternalitas negatif. Terus nanti juga ada public good dan juga asymmetric information. Tapi kalau biasanya ya, kalau biasanya kalau di mikro itu yang keluar biasanya si eksternalitas gitu. Cuman kalian harus belajar yang lain juga. Soalnya di sini dia bilangnya kayak definition, karakteristik, example, dan juga relevant graph-nya juga. Jadi harus belajar semuanya. Nah, di sini di soal ini dia bilang kalau misalkan untuk memproduksi si kacang almond itu ternyata ada eksternalitas negatif berupa emisi karbon dari perkebunan kacang almond. Nah, untuk setiap produksi 1 kilogram bungkus kacang almond, emisi karbon yang dihasilkan adalah 2 kilogram. Nah, diketahui pula marginal external cost atau MEC dan marginal cost of abating emission itu berturut-turut adalah sejumlah ini, di mana E adalah tingkat emisi karbon. Nah, terus dengan 20 bungkus kilogram almond yang diproduksi pada soal A, hitunglah emisi karbon yang terjadi, lalu tentukan tingkat emisi dan jumlah produk kacang almond yang socially efficient. Jadi kalau misalkan bicara soal eksternalitas negatif, itu kan dia sebenarnya gagal mengcapture yang namanya marginal externality cost yang terjadi akibat produksinya kan. Akibatnya kalau misalkan akibatnya supply ini bukan sama dengan MC lagi, tapi harus sama dengan MSC. MSC ini apa? MSC ini adalah yang mengcapture kedua cost ini, marginal cost dan juga marginal external cost-nya gitu. Nah, di soal nomor satu, kita harus menghitung emisi karbon yang terjadi. Emisi karbon itu kan E ya, berarti kita harus menghitung E-nya. Nah, caranya gimana? Di cerita itu, dia bilang kalau 20 bungkus almond itu, untuk setiap produksi itu, bakal menghasilkan 2 kilogram karbon kan. Karena ini dia produksinya 20, jadi tinggal dikali aja. 20 kali 2, berarti emisi karbon yang terjadi adalah 40 gitu. Nah, tentukan emisi dan jumlah produk kacang almond yang socially efficient. Jadi disuruh harusnya berapa? kita produksinya eh, kita produksinya tuh harusnya apakah udah benar 20 kilogram tuh apakah udah sesuai, apakah sudah mengcover si marginal external cost-nya gitu. Nah, jadi kan tadi ketika socially efficient itu MEC itu harus sama dengan MC atau marginal eksternalitasnya itu sama dengan MC. Karena kalau misalkan MEC-nya itu dia lebih besar atau ternyata ada MH yang tidak di-capture di cost-nya itu, dia kan berarti nggak efisien kan. Makanya kedua ini harus sama gitu. Nah, terus berarti MEC itu kan tadi di soal ada 10 plus 3E. Sama dengan 190 dikurangi 20E kan. Nah, terus di situ tinggal kita samain aja. Kita tinggal cari emisinya. Nah, ternyata ketika dia memproduksi, oh, ketika MEC sama dengan MCA, emisi karbonnya itu harusnya yang dihasilkan adalah 36. Karena E yang dihasilkan ada 36. Sehingga jumlah almond yang efisien yang harusnya diproduksi itu bukan 40, tapi 36. Sehingga di sini dia artinya ketika dia produksi 20 kilogram bungkus, maka dia itu menyumbangkan eksternalitas negatif. Harusnya dia produksinya lebih sedikit atau 18 kilogram aja, bukan 20 kilogram. Gitu. Nah, kalau digambarin dia kayak gini ya kurvanya gitu. Jadi dia kalau di sini tadi berarti dia ketika produksi sejumlah 20 kilogram gitu. Nah, karena ternyata dia gagal mengcapture si MEC-nya, berarti efisiennya harusnya di 18 gitu. Dia kebanyakan produksinya karena merugikan gitu. Oke. Nah, ya gambarnya boleh kayak yang tadi, boleh kayak yang ini juga sih, nggak apa-apa. Cuman yang lebih
yang lebih sesuai itu yang ini gitu. Oke. Nah, again sebenarnya jenis-jenis soalnya tuh banyak banget. Maksudnya yang aku contohin ini nggak persis sama nanti keluar. Tapi teman-teman again ya bisa apa bisa nggak cuman berpaku di satu soal aja, jadi bisa latihan di berbagai soal yang lain gitu. Nah, di sini juga ada variasi untuk untuk marginal eksternalitas apa market failure, general equilibrium yang udah aku tulisin juga. Jadi mungkin bisa jadi bahan referensi teman-teman untuk belajar persiapan UAS mikroekonomi nanti gitu. Nah, mungkin karena aku udah bahas 4 soal, apakah ada yang mau ditanyain sebelum aku akhiri? Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian dari aku. Eh, Boleh feel free buat tanya di line aku atau secara pribadi. Semoga aku bisa jawab dan bisa bantu kalian. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Ara atas pemaparan materi pada malam hari ini. Semoga bisa membantu kita untuk mengerjakan UAS mikroekonomi. Teman-teman bisa langsung lihat aja ya. Terima kasih Kak.